pembentukan kabinet merah putih ya yang kita lihat memang sangat kuat atau kental akomodasi politiknya gitu. Mhm. Sehingga ketika di reshuffle nama-nama tadi otomatis pertimbangan politik yang paling menguat. Sifatnya terbatas. Orang-orangnya diganti tapi mereka tetap menduduki posisi di kabinet. Saya melihat memang 4 pos atau 4 klaster tadi memang ya cukup rentan untuk di reshuffle dan harapannya itu bisa meningkatkan kinerja dari kabinet merah putih. Tribuners kembali menguak isu Prabowo Subianto bakal melakukan reshuffle untuk kelima kalinya selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Sejumlah nama menteri masuk ke bursa reshuffle jilid 5 ini. Lantas apakah reshuffle ini menjadi sinyal evaluasi kinerja atau justru penataan ulang peta politik di lingkar kekuasaan? Hari ini kita akan membahasnya dalam program Tribun News on Focus bersama pengamat politik Trias Politika. Ada Mas Agung Baskoro, kita sapa terlebih dahulu di sana sudah tergabung melalui panggilan Mas Agung. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Mbak Nanda sehat. Mbak Nanda gimana? Alhamdulillah Mas Agung sehat. Terima kasih Alhamdulillah. Mas Agung sudah berkenan kembali untuk berbincang bersama kami. Akhir-akhir Sama-sama. ini Mas Agung sangat panas begitu ya, di mana banyak media gitu, bahkan banyak pihak yang bisik-bisik mengatakan akan ada reshuffle jilid kelima. Sebelum kita masuk ataupun kita membedah nama-nama yang masuk ke bursa reshuffle, menurut Mas Agung sendiri ini Ya, sudah menjadi reshuffle kelimanya dari Presiden Prabowo Subianto begitu ya sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Apakah memang ini sudah selayaknya untuk dilakukan Prabowo atau mungkin memang ini terlalu sering dilakukan oleh Presiden Prabowo? iya, saya kira memang reshuffle ini kan hak prerogatif presiden. Kapanpun Hmm. bisa dilakukan. Sekarang pun, besok, ataupun ya kapanpun gitu. Jadi hak ini saya kira selalu punya muatan bukan hanya soal politis, teknokratis, ya, tapi juga bisa keduanya atau bahkan ketiganya semacam itu. Tapi saya sering menyampaikan kepada publik minimal ada 3 pertimbangan seorang presiden itu menggunakan hak prerogatifnya. Pertama dan yang utama itu soal teknokratis atau kinerja. Ya, jadi kalau ada menteri-menteri yang kurang maksimal, ya otomatis diganti semacam itu. Yang kedua ada pertimbangan ya politis gitu. Jadi perimbangan komposisi koalisi ataupun pertimbangan pribadi terhadap seorang menteri ya. Jadi itu menjadi pertimbangan mutlak yang diberikan oleh presiden kepada pembantunya. Nah, pertimbangan ketiga itu pertimbangan yang sifatnya yuridis. Mbak Nanda. Jadi kalau misal ada menteri terduga terlibat dia kasus ataupun bermasalah, ya otomatis harus diganti karena jangan sampai dia menjadi beban pemerintahan semacam itu. Nah, yang keempat ini tambahan ya pertimbangan yang sifatnya pertimbangan publik ya. Jadi evaluasi eksternal yang publik melihat nih kok banyak masalahnya, blunder komunikasinya, ya kok ini ada ekses program-program populis, ya soal misalkan makan bergizi gratis, soal sekolah rakyat, koperasi desa Kelurahan Merah Putih, ya perumahan rakyat dan seterusnya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itulah yang seringkali membuat seorang presiden menggunakan hak prerogatifnya dan dalam beberapa kesempatan, ya misalkan Pak Jokowi sampai 14 kali reshuffle. Ya, kemudian Pak SBY juga demikian semacam itu 14 kali kalau saya tidak salah. Walaupun durasi di pemerintahan pertama dan kedua itu memang selalu lebih besar di yang kedua ya semacam itu ataupun ya ada juga yang pertama. Jadi tergantung kebutuhan, tergantung performa dari kabinet. Jadi bukan dilihat jumlahnya berapa banyak sebenarnya karena itu hak prerogatif, tapi bagaimana kualitas reshuffle-nya, Mbak Nanda. Seperti itu. Jadi itu yang dilihat, itu yang diukur dan ketika hari ini Presiden Prabowo sudah melakukan atau akan melakukan reshuffle mungkin kali kelima ya, semacam Mhm. itu nggak ada masalah kalau saya. Yang penting yang di reshuffle dan yang menggantikan itu memang punya kualitas. Apalagi di tengah situasi geopolitik ya, geostrategis dunia yang sangat rentan, kita membutuhkan orang-orang yang berdedikasi, berkompetensi, dan punya integritas yang tinggi, sehingga target-target yang dicapai, yang ditetapkan oleh presiden itu bisa dicapai dengan mudah. Seperti itu. Baik, Mas Agung, kemudian ada sejumlah nama-nama menteri begitu ya yang Ya, kemudian masuk ke bursa reshuffle. Ada Menko PMK Pratikno, Menlu Sugiono, ya, kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, begitu ada Kepala KSP juga begitu ya yang baru saja
tidak lama begitu untuk dilantik tapi sudah masuk dalam bursa reshuffle ini. Ada Ya. juga Menteri Komdigi, Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai begitu, dan kemudian ada Menteri Pariwisata. Sementara nama seperti Pratikno begitu, Sugiono hingga Mutia Hafid ini yang masuk dalam daftar atau bursa reshuffle ini, apakah ini lebih karena faktor kinerja ataupun tekanan publik atau memang ada pertimbangan politik, Mas Agung? Iya, pembentukan kabinet merah putih ya yang kita lihat memang sangat kuat atau kental akomodasi politiknya gitu. Mhm. Sehingga ketika di reshuffle nama-nama tadi otomatis pertimbangan politik yang paling menguat semacam itu karena Pak Presiden ini kan punya mahzab yang sering saya sampaikan rangkulisme itu Mbak Nanda. Beliau merangkul lawan bahkan kawan bahkan lawan sekalipun gitu. Puncaknya ketika kita mendapati bahwa Presiden memberikan amnesti kepada Pak Hasto yang notabene adalah partai yang memilih di seberang kekuasaan dan abolisi kepada Mas Tom Lembong ya yang juga berada di seberang kekuasaan semacam itu ketika Pilpres. Jadi semuanya dirangkul, diakomodasi. Jadi ketika nama-nama seperti Pak Pratik, Mbak Mutia ataupun Pak Sugiono misalkan itu ya pertimbangan utamanya mestilah kemungkinan besar ya pertimbangan politik. Nah, tapi apa makna di balik itu? Nah, saya melihatnya reshuffle ini bisa dimaknai dua hal, Mbak Nanda. Ada yang sifatnya meluas, artinya mengganti, ya sehingga mereka keluar kabinet. Ada juga yang sifatnya terbatas. Ya, ini sifatnya reposisi saja. Contoh misalkan Pak Pratik ketika misalkan di reshuffle menjadi Menko PMK, ya Mhm. saya mendengar arah apa cerita, rumor, spekulatif, kemungkinan menjadi penasihat presiden misalkan. Tetap di Mhm. kabinet, ya bukan keluar kabinet. Atau misalkan siapa Pak Sugiono misalkan, yang saya dengar rumor spekulatifnya, beliau tetap di kabinet, tidak lagi menjadi Menlu, tapi menjadi Menko PMK misalkan gitu atau Mensesnek ya misalkan ada beberapa posisi yang dirumorkan secara spekulatif kepada Pak Sugiono jadi sifatnya terbatas orang-orangnya diganti tapi mereka tetap menduduki posisi di kabinet seperti itu. Nah untuk kasus Mbak Mutia Hafid ini saya baru dengar nih gitu jadi bisa jadi reposisi ya kalau misalkan tidak di kabinet mungkin di posisi lain apakah after tidak di kabinet di misalkan di komisaris apa misalkan karena maksud saya komisaris pun sebenarnya masih di dalam pemerintahan atau di menteri apa gitu ya yang memang bukan komdiji lagi tapi tetap menteri misalkan menteri apa menteri perempuan misalkan ya pemberdayaan perempuan atau menteri apalagi yang ekonomi kreatif pariwisata dan seterusnya jadi ada banyak posisi-posisi lain jadi melihat reshuffle hari ini itu tidak mesti harus sifatnya meluas ya mereka langsung digantikan dan keluar kabinet seperti itu. Baik, artinya apakah ini cukup efektif, Mas Agung begitu Ya, ya dalam kalau di pemerintahan Prabowo Subianto? Iya, kalau saya sering menyampaikan di banyak kesempatan, ada 4 klaster sebenarnya yang memang harus dipantau, dilihat secara cermat, karena 4 bidang ini memang penting untuk menopang tingkat kepuasan publik atau approval rating pemerintahan Presiden Prabowo. Saya sering mengatakan ada 4 klaster. Klaster pertama itu adalah klaster menteri-menteri yang memegang program populis pemerintahan, seperti makan bergizi gratis kemudian koperasi desa kelurahan merah putih atau perumahan rakyat yang berapa 30 juta ya Hmm. atau sekolah rakyat atau cek kesehatan gratis. Nah, di tahun pertama kemarin program-program populis ini sudah mencapai target kuantitasnya, Mbak Nanda. Ya, MBG ada 50 berapa 8 jutaan penerimanya. Koperasi desa kelurahan merah putih sudah 80 ribuan berdiri ya cek kesehatan gratis sudah 30 jutaan penerima. Nah, jadi target-target kuantitas yang sudah tercapai ini, harapan saya di tahun kedua, itu kualitasnya harus terjaga. Nah, apakah mampu misalkan Prof. Dadan, Ketua Badan Gizi Nasional menjaga kualitas MBG supaya zero tolerance terhadap keracunan, supaya zero tolerance terhadap inkompetensi SPPG, zero tolerance terhadap menu-menu yang asal menu, tidak bergizi, semacam itu kita nggak mau lagi itu terjadi karena itu akan membebani kinerja ataupun kerja presiden atau misalkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putri yang menterinya Pak Ferry Juliantono apakah setelah berdiri koperasi 80 ribuan itu
dia sudah mampu menggerakkan ekonomi di grassroots sehingga menjadi soko guru perekonomian kita di desa ataupun di kelurahan. Nah, ini kan harus dievaluasi karena ini menyangkut martabat presiden. Ini program yang ya diusung langsung oleh presiden saat kampanye kemarin. Jadi orang-orang yang mengepalai bidang ini itu harus dipantau betul apakah target itu tercapai, target kualitasnya. Seperti itu. Nah, yang kedua, menteri-menteri di bidang ekonomi. Ya, menteri bidang ekonomi ada banyak. Menteri Investasi dan Hilirisasi, apakah targetnya sudah terpenuhi misalkan. Menteri Tenaga Kerja, apakah pengangguran kita turun, perluasan lapangan kerja tercapai. Menteri Ekonomi Kreatif, ya bagaimana menopang ekonomi kita yang masih bergantung kepada misalkan pajak ataupun ekspor migas. Ya, non migasnya gimana nih ekonomi kreatif semacam itu. Ataupun menteri apa lagi? Menteri Perdagangan, volume perdagangan kita seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi menteri-menteri ekonomi itu harus dipantau karena apa? Ada penurunan ya ekonomi kita ya secara bertahap dan itu harus diantisipasi supaya efeknya tidak menjalar ke masyarakat yang akhirnya menurunkan daya beli, membuat kurs kita tidak stabil, yang menurut yang membuat harga-harga sembako jadi fluktuatif dan itu tidak terjangkau buat kalangan-kalangan yang rentan, yang miskin semacam itu. Nah, yang klaster ketiga itu klaster ya menteri-menteri dari kalangan profesional yang kerjanya biasa-biasa bahkan underperform ya sering blunder komunikasi, sering slip of tongue kita bilang. Ya ini harus segera diganti karena mereka nggak punya backbone politik tapi kerjanya nggak maksimal, ngapain dipertahankan? Seperti itu. Nah yang keempat yang tadi sempat kita bahas ya klaster menteri partai yang itu kerjanya kurang maksimal. Tapi karena dia ada partai, ya dia harus diganti atau direposisi. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga akomodasi politik, stabilitas politik tetap terjaga, tapi kinerja juga bisa dicapai. Ya, karena biar bagaimanapun hak prerogatif presiden itu tidak mutlak 100% bisa dikelola oleh presiden sendiri karena sistem politik kita memang ya presidensial multipartai ekstrim. Jadi presiden harus berkompromi ya dengan koalisinya ya sehingga akomodasi itu menjadi sebuah keniscayaan dari periode ke periode kepresidenan. Jadi saya melihat memang 4 pos atau 4 klaster tadi memang ya cukup rentan untuk di reshuffle dan harapannya itu bisa meningkatkan kinerja dari Kabinet Merah Putih dan menopang ya tingkat kepuasan publik sehingga menjadi lebih baik karena ada catatan khusus misalkan di beberapa survei kredibel program MBG itu di 6 bulan atau 3 bulan pertama tuh cukup bagus misalkan ya hampir 90% kalau saya tidak salah gitu cukup tinggi 85-90%. Tapi ketika masuk tahun pertama pemerintahan itu drop sampai di bawah 50% tingkat kepuasannya. Itu kan perlu menjadi perhatian. Kenapa bisa drop? Apa masalahnya? Akarnya gimana? Bisa nggak Pak Dadan menyelesaikan itu? Ya, ya kalau memang belum bisa dikasih waktu ya, tapi kalau tetap nggak bisa ya harus dicari ya penggantinya gitu supaya apa MBG ini makin ke sini makin lebih baik kualitasnya. Saya fokus ke kualitas, kenapa? Karena itu yang disoroti oleh publik hari ini. Begitu Mbak Nanda. Baik, bicara soal MBG begitu ya, Mas Agung, apakah Ya, kemudian Pak Dadan ini harusnya sudah di reshuffle atau memang Presiden Prabowo Subianto ini perlu memberikan waktu ataupun kesempatan lagi untuk beliau untuk menyelesaikan MBG? Karena kita tahu ya sampai sekarang kasus-kasus MBG ini juga ya. terus ada begitu. Bagaimana Mas Agung? Iya, saya melihat memang program ini program besar, mercusuar, perlu kita dukung ya. Tapi memang harus ada batas waktu untuk memastikan zero tolerance tadi. Semacam itu ya, misalkan ada restrukturisasi ya, misalkan bawahan dari Pak Dadan yang memang ngepalai soal tadi ya keracunan ini kenapa sih masih terus terjadi? Ini quality controlnya bagaimana? Gitu. Kemudian soal kualitas menu ya, ini kan jangan sampai viral lagi menu-menu yang memang tidak bergizi. Jadi tidak sesuai dengan arahan presiden. Nah, saya melihat ini harus menjadi concern Pak Dadan, BGN sebagai institusi utama yang melaksanakan program makan bergizi gratis ini karena ini dilihat oleh semua, bukan hanya oleh publik kita secara nasional ya, tapi dunia karena Pak Presiden membawa MBG ini kemana-mana. Ya, Mhm. karena saya tidak mau presiden itu apa ya mendapati ekses ataupun kerusakan dari program MBG ini. Jadi Pak Dadan harus disiplin nggak ada pilihan gitu. Nah, kesempatan itu harus dioptimalkan dan saya kira nggak bisa lama. Ya, nggak boleh ada kesalahan lagi gitu.
Karena apa? Karena publik melihat dan harus dipastikan juga profesionalitas dan transparansi kerja dari program ini gitu. Jangan sampai ini menjadi masalah ya baik itu di masa sekarang ataupun di masa depan karena soal-soal transparansi ataupun soal-soal ya dugaan-dugaan yang ujung-ujungnya ya korupsi lagi, korupsi lagi, korupsi lagi. Nah, itu harus jadi perhatian. Ya, jadi maksud saya ya mau nggak mau dan buat menteri-menteri yang menangani program populis lain juga demikian. Beri kesempatan tapi jangan lama-lama seperti itu. Baik, tadi Mas Agung di awal sempat mengatakan begitu ya bahwa salah satu faktor untuk presiden melakukan reshuffle itu juga karena evaluasi dari eksternal begitu ya, tingkat kepuasan dari masyarakat. Nah, publik ini banyak yang mendesak begitu dari lama agar Presiden Prabowo ini mereshuffle Menteri Hukum dan HAM begitu Natalius Pigai dan juga Menteri Pariwisata begitu Widianti Putri begitu yang dianggap kinerjanya juga kurang, kemudian sering melakukan ataupun memberikan pernyataan yang blunder begitu. Bagaimana menurut Mas Agung dengan dua sosok ini? Apakah memang harus diganti atau bagaimana? Ya, saya melihat memang dua nama tersebut punya kedekatan ya secara Mhm, personalistik dengan presiden. Artinya eh, kita tidak bisa melihat utuh ya dalam perspektif eksternal mhm, karena yang bekerja untuk presiden itu mereka langsung. Tapi minimal begini, berapa kali memang ada problem soal kinerja ya mhm. ataupun soal non teknis katakan slip of tongue dan itu semua saya yakin bisa diperbaiki. Nah, sehingga kalau memang masih dipertahankan perlu dibekali misalkan supaya tidak slip of tongue lagi ya solusinya ada protokol komunikasi publik bagi misalkan Pak Pigai supaya bisa lebih baik berkomunikasi. Ataupun terkait kinerja, ada monitoring khusus ya dari misalkan KSP untuk memastikan Menteri HAM itu bisa lebih optimal bekerja. Apalagi kita sekarang ya ketua Presidium HAM dunia kan, gitu. Otomatis kita disorot soal HAM supaya menjadi leading actor yang paling baik. Dia menunjukkan teladan, profesionalitas bahwa kasus-kasus HAM di Indonesia itu tertangani itu tidak terjadi lagi pelanggarannya semacam itu. Nah, itu kan butuh monitoring khusus supaya ya ini bisa menjadi sebuah capaian ataupun raihan positif ya yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo dan ini nggak perlu budget. Ya, ini hanya perlu komitmen dan kedisiplinan dari para menteri terkait supaya apa? Target-target besar itu bisa tercapai. Seperti itu. Baik, artinya orang-orang ataupun sosok yang dekat dengan Prabowo ini kemungkinan kecil untuk di reshuffle, Mas Agung. Saya melihatnya reposisi, Mbak. Mhm. Reshuffle terbatas. Pun kalau misal mereka tidak menjadi menteri lagi, ya kemudian ada posisi lain. Apakah tadi ya komisaris atau digeser ke menteri misalkan karena Pak Pigai berasal dari Papua misalkan, mungkin ditempatkan di Kementerian Daerah Tertinggal atau Transmigrasi misalkan. Ya, jadi ada banyak pos yang itu relevan dengan beliau atau menteri yang relevan lagi yang pas ya bisa juga soal menteri apa mungkin menteri wakil menteri dalam negeri kah atau menteri eh, pariwisata kah atau seperti apa gitu. Jadi atau menteri investasi kah atau apa gitu. Jadi maksud saya ada banyak bidang yang bisa ditempatkan oleh beliau yang itu sifatnya digeser saja. Ya, jadi tidak harus keluar kabinet seperti itu. Baik, sementara Mas Agung, kalau kita melihat Pratikno begitu ya, yang dikenal dengan Ya, figur teknorat begitu, yang sudah lama juga berada di lingkar istana, tapi kita juga tidak bisa memungkiri begitu bahwa Pratikno ini tidak lepas dari sosok Jokowi begitu. ya. Kalau nantinya sampai Pratikno ini diganti ataupun di reshuffle, apakah ini juga bisa dibaca sebagai tanda bahwa Prabowo ini mulai menggeser orang-orang lama ataupun orang-orang Jokowi begitu, atau Ya. memang justru nanti kemungkinan begitu Pratikno ini akan mendapat posisi baru yang lebih ideal dari Presiden Prabowo Subianto. Saya melihat yang kedua ya, posisi Mhm, ideal yang lebih tepat untuk Pak Pratik gitu karena kita di presiden ini mengakomodasi semua. Ya, mhm. lawan pun diakomodasi apalagi kawan dekatnya ya untuk memastikan balancing of power di antara ex-presiden atau presiden ketujuh ya Pak Jokowi, presiden keenam Pak SBY, ya presiden kelima Ibu Mega itu seimbang gitu relasi yang terbentuk dan arahan ke sini saya melihat memang menguat ya bahwa
Presiden Prabowo ingin menjaga bukan hanya sebatas hubungan, tapi bisa menjadi mitra kerja. Kenapa kemudian Ibu Mega dengan PDIP-nya menempatkan ya sebagai partai penyeimbang? Itu kan menjaga relasi personal antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Termasuk ketika kita membahas dengan Pak SBY, ya Demokrat ya dengan Mas AHY itu menjadi mitra koalisi yang sejauh ini itu sangat loyal ya untuk menopang pemerintahan bahkan dalam isu-isu yang cukup krusial seperti kemarin ya isu pilkada tidak langsung melalui DPRD. Demokrat yang awalnya concern ingin pilkada langsung akhirnya berubah menyatakan sikap yang mendukung pilkada tidak langsung melalui DPRD. Nah, bagaimana dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi ini justru menjadi mitra utama ya ketika Pak Prabowo menang bersama Mas Gibran. Jadi ketika ada arahan Pak Pratik di reshuffle, saya kembali melihatnya sifatnya terbatas, mereposisi saja. Beliau akan tetap di dalam kabinet, tapi mungkin bisa jadi kalau memang pun terjadi tidak menjadi misalkan Menko PMK atau misalkan beliau ya asumsikan menjadi penasihat presiden misalkan di Watimpres atau beliau ya tadi bisa juga masuk di jajaran komisaris mana seperti itu. Jadi tetap di kabinet tapi tupoksinya mungkin tidak lagi menjadi Menko atau menteri, tapi peluang untuk menjadi menteri yang lain juga terbuka seperti itu. Baik, kemudian Mas Agung, ini juga ada nama-nama begitu ya yang kemudian Ya, diprediksi akan masuk ke kabinet dari Prabowo Subianto begitu. Ada Budi Satrio Djuwandono yang dikabarkan akan menjadi calon Menteri Luar Negeri, kemudian ada Anggaraka Prabowo yang kemudian diisukan menjadi Menkominfo, kemudian ada Juda Agung yang kemudian isukan jadi calon Wakil Menteri Keuangan begitu. Kemudian bagaimana Mas Agung membaca sosok-sosok ini? Apakah memang secara latar belakang begitu dan track record ini cukup sejalan dengan posisi yang akan ataupun diduga mereka akan emban begitu? ya. Kalau Mas Budi Jiwandono kan selama ini sudah memegang ya amanah publik sebagai ya ketua fraksi Gerindra. Mhm, Kemudian juga Wakil Ketua Komisi 1 yang membidangi salah satunya luar negeri. Jadi kalau memang ada rumor spekulatif yang mengungkapkan bahwa Mas Budi Jiwandono menduduki posisi Menlu, menurut saya bukan hal yang mengagetkan mhm. karena dari sisi kompetensi dan profesionalitas beliau punya itu. Nah, kemudian juga Mas Angga Raka juga saya kira bukan orang baru karena sebelumnya menjadi Wamenkomdiji ya dan Bakom juga semacam itu yang memang selama ini concern membidangi komunikasi dan soal-soal digital kita gitu. Jadi saya melihat dua sosok ini bukan sosok yang baru di bidang yang seandainya terjadi reshuffle mereka harus tempati. Begitu juga dengan Pak Juri Agung ya sebagai Wamenku. Jadi nama-nama ini bukan nama-nama baru, asing di kalangannya ya, di kalangan apakah keuangan, Komdiji ya, kemudian Menlu semacam itu di kalangan Kementerian Luar Negeri, Kemlu semacam itu. Jadi menurut saya tinggal mereka diuji seiring berjalannya waktu ketika memang jadi ditunjuk oleh Presiden sebagai Menteri Pengganti, apakah mampu menunjukkan kualitasnya dan ya integritasnya seperti itu sehingga ini bisa menopang kepuasan publik Presiden pada ujungnya. Ya kalau misalkan nggak ataupun belum mampu ya diingatkan, dievaluasi, kita beri kesempatan ya. Tapi kalau enggak ya kita ganti sebagaimana sebelum-sebelumnya seperti itu. Baik, kemudian Budi Satrio Djuwandono ini Mas Agung Ya, disorot publik begitu ya karena betul, merupakan kerabat ataupun keponakan dari Presiden Prabowo Subianto. Jika nanti betul. memang sosok ini menjadi ataupun dilantik menjadi Menteri Luar Negeri, bagaimana Mas Agung melihat hal ini? Selain memang tadi seperti yang dikatakan Mas Agung begitu, memang memiliki track record yang sudah tidak asing begitu ataupun memang Ya, sejalan dengan betul. kementerian yang nantinya mungkin akan mereka lakukan. Tapi Ya. dengan mengangkat keponakan dari presiden sendiri ini, bagaimana Mas Agung? Akan ada dinamika ataupun polemik di dalamnya nantinya. Iya, ini memang tantangan bagi Mas Budi ya, Mhm, Mas Budi Jiwandono untuk membuktikan bahwa kapasitas publiknya selama ini itu linear ketika diberi tanggung jawab sebagai eksekutif Menteri Luar Negeri. Karena sebelumnya kan beliau di legislatif. Nah, supaya apa? Persepsi publik ataupun image yang muncul ketika beliau menjadi ya katakanlah keponakan presiden itu tidak menguat.
tapi yang muncul justru adalah ya beliau memang profesional. Ya beliau memang orang yang pantas dan layak untuk menjadi Menteri Luar Negeri kita karena sebelumnya memang ada catatan-catatan khusus kepada Pak Sugiono terkait ketika berada dalam posisi Menlu hari ini semacam itu. Jadi itu yang menjadi pekerjaan rumah Mas Budi Jiwandono supaya apa? Supaya persepsi publik yang awalnya misalkan melihat minor ya menjadi positif ya mendukung beliau dan harapannya kinerja Menlu ataupun Kemlu secara keseluruhan bisa lebih baik dari sebelumnya. Dan memang kita tahu bahwa hari ini Presiden Prabowo itu juga menjalankan mazhab politik rangkulisme, Mbak Nanda. Merangkul semua, kita ikut semua, poros-poros dunia ya. Apakah kita di PBB, apakah kita di Board Peace Forum yang baru masuk semacam itu. Apakah kita di BRICS? Apakah kita masuk berhasil di CEPA ataupun dengan siapa lagi gitu dengan Tiongkok dan seterusnya. Jadi kita masuk semua poros-poros dunia dan mau nggak mau konsekuensinya itu harus diterjemahkan dengan baik oleh Menlu dalam tataran taktis strategis. Apakah dalam bentuk kerjasama, investasi, ya peningkatan volume perdagangan dan seterusnya dan seterusnya dan itu perlu menu yang cekatan yang gesit yang bisa mengimbangi ya performa kinerja luar negeri dari presiden kalau nggak sayang itu hanya sebatas kertas saja tidak ada ya trickle down effect ataupun efek lanjutan yang bisa kita raih untuk ujungnya meningkatkan kesejahteraan publik dari banyak kerjasama dengan poros-poros dunia tersebut. Baik, meskipun begitu Mas Agung, Ya, dengan masuknya figur-figur ataupun tokoh-tokoh dengan kedekatan politik ke presiden begitu ya, ataupun kerabat presiden langsung, apakah ini justru membuat kabinet Merah Putih ini menjadi solid atau justru mengurangi ruang kritik dari internal, Mas Agung? iya, saya kira kalau di internal harus solid. Ya, Mhm, kritik itu sebaiknya memang dari eksternal. mhm, Ya, supaya menteri-menteri, pembantu presiden lainnya fokus bekerja. Ya, jadi di kabinet kita tahu ada evaluator yang khusus membidangi soal pemberian atau penerimaan masukan dan kritik itu di bawah, kalau saya tidak salah, KSP, Kepala Staf Kepresidenan semacam itu. Mereka juga yang memonitoring, mengevaluasi seluruh kinerja kabinet ya. Jadi silahkan di momen itu disampaikan, diberikan ya, sehingga apapun masukan, saran, kritik tidak perlu publik harus tahu ya, karena eh, untuk meminimalkan kegaduhan saja Mbak Nanda gitu. Tapi kalau misalkan itu kritik dari publik, saran konstruktif dari publik ya mau nggak mau niscaya harus diterima. Kalau memang basisnya data, basisnya fakta, itu wajib dan harus diperbaiki oleh kabinet. Karena apa? Karena itu yang bisa membuat ya eh, kinerja pemerintahan lebih baik dari waktu ke waktu. Dan harapannya ini bisa menjadi stimulan rutin yang terjadi ya, sebuah siklus gitu, untuk membuat atau memastikan ya kinerja kabinet itu semakin lebih baik dan pada ujungnya ya publik merasakan betul manfaat dari berlangsungnya pemerintahan Presiden Prabowo seperti itu. baik. Sementara Mas Agung, dengan tiga Ya, nama tadi begitu ya yang diisukan akan bergabung menjadi menteri di Kabinet Merah Putih begitu. Apakah ya. ini lebih mencerminkan regenerasi begitu atau justru bagi-bagi kekuatan politik atau justru penyiapan suksesi jangka panjang Mas Agung? Semuanya bisa masuk, Mbak Nanda. Suksesi bisa masuk, regenerasi bisa masuk, perimbangan politik juga gitu. Karena kan nama-nama tadi kita sebut misalkan apa Mas Sugiono tetap, tapi reposisi saja. Mas Angga juga gitu. Terus Mas Budi juga ya semuanya kan memang kita tahu kuat sebagai ya apa Hambalang Boys ya kita bilang gitu. Memang akhirnya mungkin eh, apa namanya solo boys atau Cikeas boys ataupun boys-boys dari poros lain atau Kumar boys itu harus menyesuaikan dan beradaptasi Mhm. dengan ritme baru pemerintahan Presiden Prabowo gitu. Karena ya, itu hal yang wajar ketika Presiden ingin membangun chemistry kerja dengan orang-orang yang sudah lama mengenal beliau. Karena ini kan kita bicara hak prerogatif. Seperti itu. Ini kuasa utama yang dimiliki oleh Presiden untuk mengelola pemerintahan. Yang terpenting akuntabilitasnya, transparansi kerjanya, ya, optimasi dari kinerja mereka bisa berujung positif bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, di level itu ya peran kita mengawasi, peran kita mengingatkan supaya apa?
Ya walaupun Hambalang Boys, Cikeas Boys, Solo Boys, dan boys-boys yang lain bekerja, ya mereka tetap dipantau, bukan berarti itu menjadi otoritas murni 100% setelah kuasa diberikan tidak ada pengawasan, seperti itu. Baik, terakhir Mas Agung Ya, begitu mungkin sebagai closing statement juga. Menurut Mas Agung begitu sebagai pengamat politik, kemudian ya, menteri-menteri siapa saja ataupun nama-nama menteri yang seharusnya sudah tidak ada di posisinya ataupun didepak oleh Presiden Prabowo Subianto, dan apakah Mas Agung juga punya saran begitu ya untuk Pak Presiden Prabowo Subianto, siapa nama-nama yang kemudian cocok ya. untuk menduduki menteri-menteri yang ada di Kabinet Merah Putih? Ya, saya kalau menyebut nama ini agak susah saya, tapi saya akan mengungkapkannya klaster aja Mbak Nanda Hmm. seperti tadi ya, klaster yang menangani program populis, hati-hati, yang menteri-menteri bidang ekonomi juga demikian, harus mawas karena disorot, ya menteri-menteri dari kalangan profesional juga demikian, sampai ya kalangan menteri. Ya, ini sinyal sangat kuat, reshuffle akan dilakukan lagi. Jadi sebelum terlambat, berbenahlah, buktikan bahwa menteri-menteri Anda semua pantas untuk tetap duduk di kursi itu. Begitu saja. Baik, terima kasih Mas Agung atas Sama-sama waktu Mbak Nanda dan pemirsa. kesempatannya. Ya, kita nantikan bersama begitu ya, apakah Ya, reshuffle ini akan dilakukan dalam waktu dekat ataupun hanya sebatas isu, dan kita lihat bagaimana Presiden Prabowo Subianto ini menangani anak-anak buahnya dan menteri-menterinya. Sekali lagi ya. terima kasih Mas Agung atas Sama-sama Mbak waktunya. Nanda, mari Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. dengan senang hati. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah mau bersamai kami di program On Focus hari ini. Di akhir kata saya Mariana dari kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.